Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Brighters di lembar acara Tips Ramadan Podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia. Saya Sam Sumantri ditemani oleh saya Budi Bright. Jumpa kembali dan selamat menyaksikan. Asik banget. Coba lo. Ini kalau usia-usia yang tua pernah ngedengerin Sahur Sepuh, nah ini masa bisa mungkin Brighters beberapa masih belum kenal sama itu. Oh, belum kenal ya? Iya. Cuman semasa gue pasti ada yang kenal. Oh iya, pasti. Aduh. Ya Mas Budi, apa kabar? Baik Mas Sam, baik, ya? Gimana? Semoga Mas Sam sehat juga Alhamdulillah, ya. Dan harapannya Brighters juga semua pada sehat. Semua sehat ya. Amin. Itu kan yang utama. Ya. Doa untuk saudara-saudara kita ya, tentang betul. Kesehatan, ya kan? Doa untuk teman-teman kita, keluarga terdekat, sudah sahabat-sahabat kita adalah keberkahan, ya, kan amin. begitu. Amin. Dari doa itu yang pastinya ada barangkali di sini lebih menguatkan dari isian doa itu dengan cara bagaimana kita peduli kepada sesama. Wah, asik gitu. Bahaya kan? Bahaya ya, asik. Jadi begini loh Brighters. Dari apa yang kita jalani tentang sebuah kehidupan, ada yang kadang-kadang barangkali Brighters dan saya pribadi, Mas Budi mungkin ya, menemukan suatu keajaiban. Oke. Ya kan? Dan itu ya tidak kita sangka. Ya. Ada kalanya kita berdoa habis-habisan, kita berdoa dari pagi sampai pagi lagi kita. Tapi yang namanya keajaiban itu tidak pernah hadir ke diri kita. Katakanlah sebuah jawaban dari sebuah doa itu sendiri. Betul. Tapi ada yang dia berdoa dengan tabahnya segala macam lah, tapi diwujudkan. Ya. Nah ini kaitannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang peduli. Karena dari kepedulian itu yang kadang-kadang itu menyiratkan sesuatu perlakuan kita untuk memberikan kepedulian kepada orang terdekat, orang yang baru kita kenal kan gitu ya. Dan itu kadang-kadang ada loh Mas, yang ajaibnya itu kadang-kadang kita temuin gitu. Cerita-cerita yang gimana gitu loh. Nah ini Om Budi barangkali bisa menceritakan Om. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pribadi ya, sesuatu yang kita dapatkan karena kita memberikan bantuan ke orang lain. Betul. Iya sih, rasanya beberapa kali pernah melakukan itu. Tapi maaf Brighters ya, ini bukan untuk ria. Ini bukan untuk ria. Sekedar sharing pengalaman aja. Gua tahun 2000-an itu pernah didatengin sama 3 orang, Mas. Mereka semuanya Chinese, semua Chinese. Jadi gue juga baru sekali ketemu sama mereka sebenarnya sebelumnya. Dan itu belum pernah ada komunikasi, nggak pernah kirim kartu nama gitu ya? Oh sebelumnya jadi gini. Jadi pada saat itu gue kerja di salah satu kampus gitu ya. Kampus ini punya radio, jadi gue kerja di 2 institusi itu, di kampus dan di radio itu. Nah suatu ketika mereka mau ada event, yang dijalanin sama ke-3 orang ini. Nah, gue punya relasi dong, yang bisa menjadi salah satu sponsor pada event itu. Gitu. Nah, pada saat itu, ini anak-anak juga nggak ngabarin eventnya jalan apa enggak gitu. Karena itu putus, lost communication. Nah, tiba-tiba kebetulan gue pindah kerja tuh Mas, pindah kerja ke institusi lain gitu ya. Nah tiba-tiba ada telepon dan gue juga nggak save tuh namanya. Karena nggak mencatat nama waktu itu ya? Iya, nggak save. Tapi dia pegang kartu nama gue waktu itu. Terus datang dia main ke kantor, Mas, gue main ke kantor lo ya. Sorry ini siapa ya? Ini gue X gitu ya. Dulu pernah kita ketemu di momen ini. Oh oke. Ya karena kan kita sifatnya ngejalin relasi sama siapa aja gitu. Nah singkat cerita gue diajak makan siang sama mereka kan. Mas BTW thank you ya. Waktu itu lo bantuin gue dan segala macam gitu. Nah dari project itu ternyata berlanjut Mas untuk project berikutnya. Berjalan lah ya. Berjalan gitu. Nah momen itu kebetulan gue lagi butuh duit Mas. Gue butuh duit, gajian masih lama, tiba-tiba
dia ngasih gue sesuatu. Gue pikir itu souvenir atau apa. Ternyata di dalamnya ada duitnya, Mas. Gue gak tahu tadinya kan. Nah, karena si anak-anaknya juga gak ngomong gitu. Nah, akhirnya begitu selesai sampai rumah gue buka, ada uangnya gitu kan. Gue telepon balik kan. Nih sorry, lo gak salah nih, ada yang nge-slip segala. Nah, akhirnya mereka sampein gitu, Mas enggak, itu memang willing dari kami gitu. Karena waktu itu lo ngebukain jalan kita ketemu sama orang itu. Dan dari situ ada beberapa project yang gue disponsorin sama klien lo gitu. Nah, ya sebenarnya kan itu normal aja dalam hal komunikasi bisnis gitu. Betul. Ya. Tapi kita nggak minta dan orang itu punya willing gitu. Nah, itu kan artinya keberkahan kan. Betul. Sesuatu yang nggak kita sangka bakal ngedapetin. Terlebih momen itu kita dapat di saat kita lagi gak punya duit. Rasanya kayak nyes gitu. Itu gini Mas, itu sebenarnya adalah sebuah balasan dari sebuah doa. Oh iya. Satu, betul. Yang kedua itu adalah balasan dari apa yang mungkin Mas Budi sebelum-sebelumnya atau sampai sekarang pun masih tetap memiliki semangat untuk katakanlah melihat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bawah. Yang terkadang kan begini, kita suka lupa atau barangkali ya sepintas masih banyak ngeles-ngelesnya lah, gitu. Misalnya ya ada yang memang orang yang membutuhkan, tapi kita pandai mengeles segala macam kan seperti itu. Nah itu yang saya katakan itu balasannya mungkin Mas Budi ya. Iya betul. Dan itu kita kalau seperti itu adalah hal yang tak terduga. Makanya ada sebuah pernyataan dari sahabatnya Rasul bahwa kalau malam itu kita didoakan sama orang-orang yang pernah membantu kita. Kalau malam itu kita didoakan pula tentang kesehatan kita sama orang-orang yang pernah kita doakan, kita berikan. Itu dia. Gue pernah dengar kajian itu, Mas. Jadi bahwa pada saat seseorang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu doanya tembus langit, Mas. Salah satu doa yang dijabah adalah doa para sahabat atau keluarga kepada sahabatnya, tanpa dia tahu. Betul. Nah, jadi kita di sini memang patut bersyukur ya. Iya, betul. Patut bersyukur apa yang kita dapatkan, kita terima, bahwa inti utamanya ketika kita berjalan atau menjalani sebuah kehidupan, ya itu dia. Kepedulian adalah salah satu hal yang mutlak kita miliki. Iya, betul. Begitu. Nah, keajaiban-keajaiban yang Mas Budi ceritakan itu adalah merupakan sesuatu dari doa teman. Kan bisa seperti itu pula. Pasti. Oke, Mas Budi, ada juga barangkali yang ingin Mas Budi ceritakan. Ini kan ada orang yang dia dengan mata terbuka melihat hal seperti itu, dia langsung mengulurkan tangannya. Ada yang mata tertutup, ya kan, atau setengah tertutup itu mata kan seperti itu ya. Sebenarnya ini ke Mas Budi, Kak, saya tanyakan adalah sebenarnya ini terbentuk tipe seperti itu. Orang bisa termotivasi seperti itu dari didikan orang tua dari masa kecil atau bagian mana? Ya, semua faktor berpengaruh, Mas. Ya, faktor pribadi itu nggak bisa ditawar karena itu sifatnya given ya. Ada orang yang punya karakter memang dia dermawan, dia senang berbagi dan segala macam. Diminta atau enggak, dia akan dengan sukarela ngelakuin itu. Nah, ada juga orang yang biasa aja gitu, artinya dia nggak terlalu dermawan, nggak terlalu pelit juga. Nah, ada yang sebaliknya juga. Nah, mudah-mudahan Brighters tidak termasuk ke orang-orang yang itu gitu ya, yang kayaknya berat gitu untuk ngebantu orang lain, ya kan. Nah, didikan orang tua, lingkungan, keluarga dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Kita bersyukurnya ada di sebuah lingkungan yang saling mengingatkan untuk kebaikan gitu kan. Maka carilah lingkungan yang memang mendukung untuk kebaikan itu, gitu. Nah, kemudian terkadang juga ada situasional, Mas. Situasional menyangkut sama kebutuhan misalkan. Kadang mungkin orang itu mau berbagi, tapi yang bersangkutan juga ada tanggung jawab yang kok juga punya kebutuhan nih. Nah, itu kan kadang kita juga dihadapkan dengan pilihan sulit. Tapi pribadi, lingkungan dan keluarga terutama teman-teman itu sangat berpengaruh.
terhadap karakter, apakah kita termasuk orang yang dermawan atau sebaliknya. Nah, Bretas, apa yang menjadi sesuatu pembahasan kita hari ini, ini pun juga berkenan dengan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, betul. Justru di bulan puasa seperti inilah, ini adalah saat-saat atau momen yang sangat mendapatkan imbalan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap, kan? Mas. Ya. Kebetulan, betul, gue butuh sesuatu nih, Mas. Nanti gue kalau bicara itu di belakang aja, ya kan? Cuman gue jujur aja, gue lagi amsyong lagi amsyong nih, ya kan? Kemarin buka puasa, beli durian 5 biji, uang habis. Bijinya doang. Biji doang. Aduh, Budi, satu pembahasan yang kita sampaikan kepada Bretas, semoga saja bermanfaat ya Mas Budi. Amin, amin. Tentunya dengan waktu yang sudah mendekati Idul Fitri, di sini banyak yang mungkin kita dapatkan hikmah-hikmah dari bulan puasa. Ya, betul. Berbagai macam cerita seperti itu. Mas Budi, nanti kita ngobrol lagi kalau kita punya waktu ya di tips Ramadan ya. Anytime. Oke. Bretas, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bread Indonesia di tips Ramadan Bread Indonesia dan radio streaming Bread Indonesia. Saya Samsu Mantri dan saya Budi Bright. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.